Halo semuanya, my dear Risti di mana saja kalian berada. Semoga kalian tetap setia menunggu lanjutan novel Bos Tampan yang Mati Rasa. Semua penghuni rumah putih gembira di ruang makan, tidak menyadari kalau seseorang menyaksikan semua pergerakan mereka di layar lebar di rumahnya. Setelah makan, Dion langsung mengajak Rio ke kamarnya. Dewa dan Dika gak ikutan? Tanya Rio. Mereka punya kerjaan masing-masing, Om. Coba Om lihat ini. Kemungkinan orang yang menyabotase Om menyewa atau mungkin kerjasama dengan orang dalam perbankan tempat Om simpan uang dan surat-suratnya. Om bisa cek kalau ada orang yang Om kenal di bank itu, ujar Dion. Rio mengklik dan memperhatikan yang ditunjuk Dion. Sepertinya Om tidak menyimpan apapun di bank ini, kata Rio. Terdengar ketukan di pintu dan Alana masuk membawa cemilan dan minum. Kau jangan repot-repot Nyonya, apalagi kalau cemilan ini kau buat sendiri. Kau kan lagi terluka. Apa sudah gak sakit? Tadi lukanya dijahit kan? Kata Rio langsung berdiri mengambil apa yang ada di tangan Alana. Momi terluka? Dion kaget dan langsung memeriksa mominya. Dijahit, lukanya di mana Mom? Di punggung belakang. Sahut Rio. Alana memelototi Rio. Apaan sih? Nyonya. Dasar mulut ember. Omel Alana pada Rio sambil berkelit karena Dion mengangkat kemeja yang dipakainya. Gak apa-apa nak, Mami udah baikan kok. Sudah dijahit Paman Andre, kata Alana. Tapi Dion tetap memeriksa sampai Alana membiarkan Dion melihat punggungnya yang diperban. Rio terkejut mendengar Andre yang menangani Alana. Andre, bukannya dia buta? Dia yang mengobatimu? Tanya Rio heran. Paman dokter sudah berlatih terus Om, bahkan bisa mengoperasi tanpa melihat. Paman dokter ahli sekarang. Momi jangan banyak bergerak dulu. Ayo, Dede antar ke kamar Momi, kata Dion menyeret Alana. Gak apa-apa kok, Momi mau di sini lihat siapa yang melukai Momi. Sudah ada petunjuk? Kata Alana mendekati laptop Dion. Dion memberi kode pada Rio. Sebaiknya kau istirahat dulu. Kalau ada info pasti kami beritahu, kata Rio yang mengerti kode dari Dion. Alana keluar kamar dengan mengomel dan menatap pintu di belakangnya yang ditutup dan dikunci oleh Dion. Pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan, gumam Alana dan ke kamarnya membuka laptopnya. Apa ada yang tak boleh mamimu tahu sampai kau mengusirnya? Tanya Rio tertawa dan mencoel dahi Dion. Bukan gitu Om, Mami itu nekat dan terlalu berani. Gak ada yang ditakutinya. Lihat saja itu, Mami sampai terluka. Kalau yang Dian temukan nanti ada sesuatu yang bikin curiga, Mami pasti langsung bergerak cari tahu. Itu berbahaya kan Om? Dedi gak ada, jadi kami bertiga yang harus jagain Mami. Jelas Dion panjang. Anak baik, tapi Om yakin Momimu tidak diam di kamarnya. Dia pasti curiga pada kita dan melakukan sesuatu. Om sangat yakin itu. Oh ya, kita kembali ke topik tadi. Om tidak simpan uang ataupun surat-surat di bank itu. Kenapa bisa kau temukan ada di bank itu? Apa orang yang mencurinya yang menyimpannya di bank itu? Tanya Rio serius. Dion kembali mengklik laptopnya. Di sini terdata aset Om disimpan di bank itu hampir sebulan lalu. Si pencuri itu mencuri aset Om baru beberapa hari ini kan? Itu menunjukkan bukan si pencuri itu yang menyimpan aset Om di bank itu. Itu aneh kan Om? Kata Dion sambil tangannya bermain di touch laptop. Tapi tiba-tiba, Om, semuanya hilang. Kok bisa? Tidak mungkin mereka tahu kita memantaunya kan? Dion berseru kaget. Rio apalagi? Tapi data di laptop memang kosong. Orang itu pasti sudah mengetahui kalau kita menemukannya. Dia pasti memindahkan asetnya ke tempat atau bank lain. Gumam Rio lemas. Dion pasti menemukannya Om, tapi perlu waktu. Sebaiknya Om nginap di sini, bisa gantian dengan Dion untuk memantau, kata Dion dan saat itu ada sinar merah berkedip di laptopnya. Dion jadi panik. Ada apa nak? Tanya Rio. Sepertinya ada yang menyusup ke rumah putih. Suara Dion pelan, tapi tangannya sibuk menekan-nekan keyboard laptop.
Ada yang menyusup ke rumah ini. Mana Om Mike? Om keluar dulu nak, supaya bisa menghadang orang-orang itu sebelum masuk ke dalam rumah, kata Rio berdiri dan buru-buru memakai topinya akan keluar dari kamar Dion. Orang itu tak ada di sini Om, tapi dia bisa memantau rumah ini luar dalam dari jarak jauh. Orang itu menembus keamanan rumah ini. Kenapa bisa? Orang harus masuk ke dalam rumah ini dulu baru bisa menyusup dan Dion terhenti. Rio menatap Dion agak bingung. Di kamarnya, Alana terlonjak kaget juga. Ada sinar merah di laptopnya, tanda bahaya. Keamanan rumah putih sudah diretas. Alana langsung mengklik sambil menelpon Mike dan membawa laptopnya ke kamar Dion. Dia bertemu Rio di pintu kamar Dion. Rumah ini, gumam Rio. Alana menatapnya dan masuk ke kamar Dion. Jangan diapa-apain dek, biarkan saja seolah-olah kita nggak tahu. Kita buat saja jaringan keamanan yang baru. Biarkan jaringan yang sudah diretas itu tetap aktif sebagai pancingan untuk melacak orang itu, kata Alana. Wow, smart, kau pemberani, kata Rio pada Alana. Mom, mungkin orang itu Mommy tahu, tapi itu belum pasti, potong Alana sambil mengedip pada Dion. Rio menangkap itu. Apa kalian sudah punya tersangka? Tanya Rio. Masih harus dibuktikan, jawab Alana cepat. Maksudmu, kalian menunggu bukti baru bertindak? Terkadang kita harus bertindak dulu, baru bukti itu kita peroleh. Sela Rio agak jengkel. Kalau begitu, kenapa kau tidak bertindak saja cari hartamu itu? Kenapa datang ke sini? Ujar Alana judes. Rio terdiam. Mom, Dion setuju dengan pendapat Om Raka. Kita perlu bertindak, ucap Dion pelan. Dedek punya cara lain? Apa yang akan Dedek lakukan? Tanya Alana. Dion mengetik di laptopnya dan menunjukkannya pada Alana. Rio juga maju mendekatkan kepalanya melihat ke laptop Dion. Kepalanya nyaris berdempetan dengan kepala Alana. Jangan cari keuntungan, desis Alana. Rio hanya diam dan berpindah ke samping Dion dan fokus ke laptop. Maksud Dion, kita tidak perlu pergerakan langsung yang bisa terlacak mereka. Tapi kita pantau saja dari sini. Kita memantau pergerakan mereka dan memblokir jalur-jalur tertentu. Secara tidak langsung kita yang mengarahkan mereka, kita yang kendalikan, jelas Dion. Alana mengangguk setuju. Anak pintar, pantas. Kau anak dari mama yang pintar. Om menunggu perintahmu, kata Rio mengelus kepala Dion. Dion merasa bangga dipuji oleh penolongnya. 3, 2, 1. Di tempat lain. Tuan, sepertinya mereka tidak mengetahui kalau kita menyadap mereka. Lapor seorang anak buah yang di depan laptop pada tuannya yang baru datang. Bukan tidak, tapi belum. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai kita kecolongan lagi. Aset yang baru kita rampas, seberapa banyak? Tanya si tuan sambil menghirup cerutu mahalnya. Banyak sekali tuan, takkan habis 7 turunan tuan. Ternyata orang itu selain jago berantem, jago juga cari uang. Tapi tuan lebih jago, tuan pintar mencari mangsa, ujar si anak buah terkekeh. Si tuan tersenyum. Bukan karena banyaknya harta yang berhasil dirampasnya, tapi karena dia berhasil menyusup tanpa terdeteksi. Dia bangga dengan dirinya. Dia juga sudah mengatur strategi langkah selanjutnya. Si tuan mengeluarkan handphone lainnya dari tasnya dan menelpon. Selamat malam Omak cantik, apa kau ada kegiatan? Aku ingin mengajakmu makan makanan kesukaanmu malam ini, lalu kita jalan-jalan. Aku akan menjemputmu, kata si tuan. Di ujung telepon lain, Mika menatap Pak Yono sambil menjawab telepon si tuan. Aku ingin sekali, tapi aku harus minum obat, jadi ayolah, jangan menolakku. Aku jemput kau jam 7 ya, sampai nanti, kata si tuan lalu menutup teleponnya. Mama harus cantik dan menikmati makanannya, menikmati waktu-waktu mama dengan gembira, kata Alana merapikan rambut Mika. Mika memeluk Alana.
Tapi Mama harus minum obat, Nak. Mama agak malas mau keluar malam ini, keluh Mika. Mama sudah lama tidak keluar dinner. Sekali-kali Mama harus lihat dunia di luar saat malam. Nanti pulang baru Mama minum obatnya. Lana juga banyak kerjaan sekarang. Jadi Lana akan bekerja sambil menunggu sampai Mama pulang. Nah, Mama sudah cantik. Ayo, mungkin sudah ditunggu, kata Alana mengecup pipi Mika dan meminta Pak Yono mengantar Mika sampai pintu depan. Alana tersenyum, lalu ke kamarnya di ruang bawah tanah. Mika benar-benar menikmati makanannya, menikmati suasana restoran yang cantik dan romantis, menikmati musik dari live band sambil ikut berdendang. Kau senang? Tanya si tuan menatap Mika. Mika mengangguk. Aku senang sekali, tapi waktu sangat cepat berlalu. Aku harus pulang, harus minum obat tepat waktu. Kalau telat minum obat, sama saja aku harus mengulang dari awal lagi. Kita pulang sekarang ya, kata Mika tersenyum manis dan lembut, seperti gadis yang kasmaran. Si tuan mengangguk dan melambai memberi kode akan membayar. Seorang pelayan datang membawa bil dan mesin gesek kartu kredit. Maaf tuan, tidak bisa. Apa ada kartu yang lain? Tanya si pelayan. Si tuan melirik Mika dan mengeluarkan kartu lain. Tapi tetap tidak bisa. Ada apa ini? Isi kartu-kartu kreditku ini miliaran. Pasti mesin kalian yang bermasalah. Bentak si tuan gusar dan mulai emosi. Dia merasa malu di depan Mika. Si pelayan mencoba lagi tapi tetap tidak bisa. Dan saat itu handphone si tuan berbunyi. Tuan, ada masalah. Aset tuan hilang semuanya. Apa? Hans terlonjak di kursinya menatap Mika.